Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini bisa melanjutkan kajian kita atau tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-65 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sungguh kalian telah mengetahui, maksudnya khitab kepada orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang yang mereka melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maka kami jadikan cerita itu sebagai pelajaran bagi orang-orang di zaman itu dan orang-orang setelahnya, dan juga peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan satu kisah yang sebenarnya isyaratnya atau kisah yang paling lengkapnya terdapat dalam surah Al-A'raf. Jadi surah Al-Baqarah ayat ke-65 dan 66 ini isyarat kepada kisah yang panjang yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163. Biar nyambung kisahnya, kita akan baca surah Al-A'rafnya ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim fitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyalah kepada mereka tentang sebuah negeri. Ada yang mengatakan negeri ini namanya Aila. Ada yang mengatakan negeri ini namanya Madian. Ada yang mengatakan bahwa negeri ini antara Aila dan Bukit Tur. Ada juga yang mengatakan bahwa negeri di sini adalah Tabariyah. Wallahu a'lam mana satu. Karena Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Kalau memang sekiranya menyebutkan tempat itu penting, tentu Allah akan menyebutkan. Was'alhum 'anil qaryah, tanya kepada mereka tentang sebuah negeri. Allati kanat hadiratal bahri, yang tinggal di pinggir lautan. Jadi kisah ini adalah kisah orang-orang Yahudi yang berada di pinggir lautan. Jadi ada satu daerah
semua para penghuninya berpenghasilan sebagai nelayan. Di mana kemudian Allah katakan idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Yahudi yang berada di pinggir laut itu, bahwa kalian boleh mengambil ikan tapi jangan di hari Sabtu. Jadi boleh mengambil ikan di hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Artinya ada kesempatan selama 6 hari boleh seseorang itu mengambil ikan di lautan, kecuali hari Sabtu. Makanya kisah ini disebut kisah Ashabus Sabti, kisah pemilik hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa masing-masing agama itu punya hari yang sakral. Kita kaum muslimin punya hari yang kita agungkan, hari Jumat. Makanya hari Jumat bagi orang Islam itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Bagi orang-orang Nasrani, mereka punya hari yang diagungkan, hari Ahad. Makanya orang-orang Nasrani mereka hari Ahad cuti dan mereka ibadah. Lah orang-orang Yahudi juga sama, punya hari yang diagungkan, hari Sabtu. Nah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan hari Sabtu. Apa ujiannya? Ujiannya adalah idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syur'an. Di hari ketika mereka tidak nelayan, tidak mencari ikan, Allah Subhanahu wa taala tampakkan ikan-ikan itu. Maknanya dijelaskan oleh ahli tafsir, ikan itu nampak dari daratan loncat-loncat dan nampak banyak. Tapi kalau di hari selain Sabtu pula ikan itu tak muncul, sehingga mereka harus berburu ikan sampai ke tengah laut. Inilah ujian Ashabus Sabti oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan dunia. Sabar enggak mereka dengan hari Sabtu, sehingga mereka menggunakan hari Sabtu sebagai hari sakral dan khusus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak melihat kepada dunia. Ataukah mereka kaum yang tidak sabar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Allah mengatakan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan ujian kepada mereka, fasik atau tidak fasik dengan ujian itu. Tiba-tiba sekelompok orang, namanya sebuah kaum, pasti ada yang baik, ada yang jahat. Dalam sebuah kaum, dimanapun kaum itu, pasti di tengah-tengah kaum itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang separuh soleh, dan begitu seterusnya. Lalu rupanya ada sekelompok kecil kaum, mereka pun berpikir untuk mencari ikan di hari Sabtu, tapi takut kalau seandainya tertimpa azab kepada mereka. Karena selalu orang-orang soleh di antara mereka mengingatkan, jangan melanggar di hari Sabtu, kalau tidak Allah akan azabkannya. Jadi masih adalah ketakutan orang-orang ini untuk mencari ikan di hari Sabtu, sehingga berpikir keras bagaimana menangkap ikan di hari Sabtu. Masalahnya kan ikannya nampak, loncat-loncat banyak, nampak kasat mata. Akhirnya kemudian sebagian orang ini berbuat khilaf. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Caranya gimana? Mereka pun memasang jaring di hari Jumat. Jadi sebelumnya mereka sudah buat jaring. Ini ikan ini pergi ke mana? Di daerah mana? Jadi mereka meletakkan jaring di hari Jumat. Sebenarnya tujuan jaring itu untuk menangkap ikan di hari Sabtu, yang suka muncul di hari Sabtu itu. Makanya mereka sengaja pasangnya di hari Jumat
untuk ikan di hari Sabtu, kemudian mengangkat jaringnya di hari Ahad. Jadi kan tidak kesan mengambil ikan hari Sabtu, karena dia pasang jaringnya hari Jumat, tapi tujuannya untuk ikan di hari Sabtu, diangkatnya di hari Ahad. Jadi tidak secara langsung mengambil ikan di hari Sabtu. Satu hari mereka melakukan seperti itu tidak ada apa-apa. 2 hari, 3 hari, 4 hari dan begitu seterusnya. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Yang tadinya mereka was-was dan ketakutan tuh, walaupun mereka pasang di hari Jumat tuh ikan, di hari Sabtu dan diambil di hari Ahad, masih ketakutan. Tapi karena tidak terjadi apapun, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian mereka mulai meragukan ancaman orang-orang soleh di antara mereka. Kalau memang orang mengambil ikan di hari Sabtu itu akan turun azab, lah kami ini mengambil ikan hari Sabtu. Maksudnya ikan yang berkumpul di hari Sabtu walaupun mengambilnya di hari Ahad. Buktinya tidak ada apa-apa. Akhirnya lama-lama mulailah mereka betul-betul melanggar. Tidak lagi masang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu, diambil di hari Ahad. Betul-betul mereka mengambil ikan di hari Sabtu. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istidraj dalam beberapa waktu. Istidraj itu artinya ketika mereka menangkap ikan di hari Sabtu itu hasilnya banyak, luar biasa, sehingga orang-orang yang tadinya ketakutan melihat ada kawannya mengambil ikan dari Sabtu, akhirnya mulai berani ikut juga nyemplung dengan mereka. Sedikit demi sedikit akhirnya mulailah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggiran sungai ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka betul-betul mengambil ikan dari Sabtu, disinilah umat terpecah menjadi 3. Satu, yang keras. Mereka tetap memberikan peringatan jangan mengambil ikan dari Sabtu, Allah akan turunkan azab kepada kalian. Kelompok yang kedua, orang-orang para pelanggar. Betul-betul mereka mengambil ikan dari Sabtu. Kemudian kelompok yang ketiga melarang orang yang melarang kepada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Makanya perhatikan ayat selanjutnya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Dan ketika berkata sekelompok manusia di antara mereka, kenapa kalian memberikan peringatan kepada kaum yang jelas-jelas Allah hendak menghancurkan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih? Maka orang-orang yang suka mengingkari kemungkaran mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, supaya menjadi alasan di hadapan Rabb kalian. Kalau Allah bertanya kenapa kalian diam saja, kami bisa mengatakan kami sudah ingkari mereka. Kenapa kami tidak diam dan terus mengatakan enggak boleh mencari ikan dari Sabtu untuk menjadi hujah di hadapan Allah, supaya Allah tidak salahkan kami. La'an wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini dalam ayat Al-A'raf 164, di sini saja sudah ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang keras, terus memperingatkan manusia jangan mencari ikan dari Sabtu, Allah akan turunkan azab kepada kalian. Kelompok yang kedua pula melarang kepada orang yang melarang. Sudahlah bahasa kitanya, tidak usah kalian sibuk memperingatkan mereka. Mereka itu sudah jelas-jelas kaum yang akan dihancurkan. Dan biasanya di masyarakat sampai hari ini pasti manusia akan terpecah menjadi 3 kelompok. Di mana saja, di masyarakat mana saja sampai hari ini. Pertama, para pelaku maksiat. Yang kedua, orang-orang yang tidak suka dengan maksiat dan mengingkari maksiat. Dan yang ketiga, justru mengingkari orang yang mengingkari kepada maksiat. Dia mengatakan sudahlah jangan bising. Gak usah lah, biarkan saja mereka maksiat, suka-suka mereka.
Mesti ada nih orang kayak gitu. Bapaknya ada tetangga, jelas-jelas dia melakukan kemaksiatan, entah mabuk, entah apa, nyetel musik kencang-kencang, ganggu tetangga sebelahnya. Akhirnya tetangga sebelahnya ngamuk lah, merasa bahwa ini tidak layak dilakukan di komplek ini. Akhirnya dia bising, dia marah-marah, jangan mabuk kok di sini, macam-macam. Tetangga sebelahnya pula mengatakan, sudahlah biarkan saja. Kan bukan kita yang melakukan dia. Inilah kelompok Bani Israel. Ada yang mengambil ikan di hari Sabtu, ada yang keras jangan boleh mengambil ikan dari Sabtu, ada pula yang ngomong kepada orang yang keras itu, sudahlah biarkan mereka mengambil ikan dari Sabtu, toh juga mereka umat yang akan diazab, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mereka lupa apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu sudah lupa akan peringatan para nabi yang sebelumnya sudah diperingatkan bahwa tidak boleh mencari ikan dari Sabtu. Mereka lupa. Kenapa? Karena mereka keasikan dengan nikmat yang mereka peroleh. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan jahat. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih karena mereka melakukan kefasikan. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka terus melampau seperti itu mencari ikan di hari Sabtu, maka kami katakan, jadilah kalian kera yang dihinakan. Jadi ketika orang-orang saleh yang tidak suka dengan orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu makin jengkel, setiap hari dinasihati, makin pula banyak yang mencari ikan dari Sabtu. Maka mereka sudah merasakan ini akan datang azab kepada kita. Akhirnya mereka pun mulai memisahkan diri. Kalau kalian tidak mau berhenti mencari ikan dari Sabtu, sebaiknya jangan satu daerah dengan kami. Maka mereka pun pergi, kemudian memagar daerahnya, dipagar tinggi-tinggi. Jadi orang-orang yang setiap hari mengingkari kemaksiatan itu, mereka keluar dari tempat itu, kemudian mencari areal baru dan memagar tinggi-tinggi. Mereka tahu bahwa akan datang azab. Kenapa mereka memagar diri? Supaya tidak bercampur dengan orang-orang maksiat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassaah. Takutlah akan fitnah atau azab yang kalau Allah timpakan itu bukan hanya mengenai orang-orang zalim saja, tapi orang baik pun kena imbasnya. Lihat kalau ada tsunami ataupun gempa ataupun banjir, yang mati itu bukan penjahat saja, ustaz pun mati di situ, orang-orang soleh pun mati di situ, orang-orang baik pun mati di situ. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan azab, Allah tidak akan lihat-lihat apakah Anda orang zalim ataukah Anda tidak zalim, pasti akan kena semuanya. Makanya pentingnya ingkar kemungkaran di sini. Karena yang bisa mencegah turunnya azab itu adalah mengingkari kemungkaran. Lah ketika kemudian kita tidak bisa mengingkari sebuah kemungkaran, pergi dari situ. Sebagaimana di sini Bani Israil akhirnya memisahkan diri dan memagar diri, tidak mau ketemu lagi dengan orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu itu. Karena hanya dipisah dengan pagar. Jadi setiap pagi itu mereka masih mendengar suara teriakan-teriakan, suara senang-senang, suara siul-siul, suara jual beli ikan dan begitu seterusnya. Ketika hari Sabtu itu, jadi pada suatu hari tiba-tiba di balik dinding itu kok tidak ada suara. Mana orang-orang ini yang biasanya ramai di hari Sabtu dengan tangkapan ikan mereka, tiba-tiba senyap, tidak ada suara. Jadi kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingkari itu, mereka mulai bertanya-tanya, kok tidak ada suara? Akhirnya kemudian diutuslah satu orang untuk melihat, coba buka gerbang, lihat ada orang, kemana mereka? Akhirnya kemudian diutus,
diintiplah dari lubang-lubang gerbang itu, memang gak ada orang. Dilihatnya benar-benar gak ada orang. Akhirnya pengintai ini melaporkan kepada orang-orang saleh bahwa mereka tidak melihat satupun manusia di balik dinding itu. Akhirnya cemas-cemas lagi, mana tidak cemas. Bagaimanapun yang melakukan pelanggaran itu boleh juga ada saudaranya, ada adiknya, ada pamannya, ada bibinya, ada ininya, masih bersaudara di antara mereka itu, sehingga cemas kemana orang-orang itu yang biasanya ramai itu. Ketika betul-betul dibuka gerbang itu, tidak ada satupun manusia mereka lihat. Rupanya mereka lihat adalah kera-kera yang sedang berkumpul di sebuah tempat. Allah adab jadi kera. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa mereka diusap menjadi babi-babi dan kera-kera. Sebagian ahli tafsir seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dirubah menjadi babi itu adalah kaum yang menyalahkan orang yang mengingkari. Memang mereka tidak melakukan untuk mengambil ikan dari Sabtu, tetapi menyalahkan orang yang mengingkari. Sudah biarkan mereka katanya. Kenapa kalian bising katanya? Toh mereka juga umat yang dialah. Jadi orang yang tidak mengingkari inilah Allah ubah menjadi babi. Sementara para pelaku yang mengambil ikan dari Sabtu, itulah yang difirmankan di sini, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang dihinakan. Jadi Allah robah, satu jadi babi, satu jadi kera. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian hanya memberikan kehidupan kepada mereka hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka supaya tidak ada lagi keturunan dari mereka. Sebab kalau seandainya Allah hidupkan mereka, tentu akan terjadi keturunan-keturunan mereka kan. Tapi rupanya tidak, Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera Bani Israel gitu. Seperti teori Darwin dan begitu seterusnya. Maka kita katakan bahwa kera Allah hancurkan sebab tidak ada yang hidup, sehingga tidak berketurunan lagi. Dan kera-kera yang ada di zaman sekarang yang di hutan-hutan itu bukan berarti kemudian turunan dari kera-kera Bani Israel, tidak ada hubungan. Kera-kera di zaman sekarang Allah ciptakan sebagai binatang, sementara kera-kera di zaman Bani Israel itu adalah kutukan. Memang Allah Subhanahu wa taala hendak mengutuk mereka menjadi kera yang dihinakan karena mereka sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Makanya perhatikan di sini Allah mengatakan walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kalian telah mengetahui, ini khitabnya kepada siapa? Orang-orang Yahudi Madinah. Kenapa Nabi SAW membacakan ayat ini kepada orang-orang Yahudi Madinah? Karena orang-orang Yahudi Madinah itu mudah melanggar. Mereka kan terikat perjanjian dengan Rasul dalam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Tetapi banyak sekali pelanggaran orang-orang Yahudi keluar dari perjanjian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan perjanjian nenek moyang mereka, bahwa memang nenek moyang mereka saja selalu melanggar perjanjian. Makanya kemudian turunannya pun kurang lebih orang-orang Yahudi Madinah ini. Di sini Allah ingatkan walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti, dan sungguh kalian sudah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian di hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang dihinakan. Apakah kalian juga mau jadi kera yang dihinakan? Kata Allah, seperti nenek moyang kalian. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfahu wa mau'izatan lil muttaqin. Kejadian ini di mana orang-orang yang dikutuk menjadi kera itu menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang dulu. Orang-orang yang memang mereka menyaksikan mereka diubah menjadi kera, ataupun menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya sampai kepada kita, wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa bahwa kita tidak boleh melanggar perintah Allah dan Rasulnya.
Karena siapapun yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan azab secara cash di dunia, ataupun Allah biarkan azab itu di akhirat. Dan itu sudah ada. Kita lihat kisah-kisah Al-Quran itu bagaimana Allah mengirim azab kepada umat-umat sebelum kita. Kaum Ad dihancurkan, kaum Tsamud dihancurkan, kaum Nabi Nuh dihancurkan, kaum kaum Lut dihancurkan, dan banyak kaum-kaum yang dihancurkan ketika mereka membantah kepada para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka mengatakan, apakah kalian ataupun apakah engkau wahai Musa menyuruh kami untuk melakukan hal-hal yang konyol, maksudnya hal-hal yang main-main itu. Maka Musa mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau aku termasuk orang-orang yang jahil. Al-Baqarah ayat 67 ini bercerita tentang kisah Baqarah Bani Israel, tentang kisah sapi betina Bani Israel, yang dengan kisah inilah surat ini disebut Al-Baqarah. Jadi kenapa surat yang kita pelajari ini ada suratul Baqarah, surat Al-Baqarah sapi betina? Karena di dalam surah Al-Baqarah ini ada kisah Baqarah Bani Israel, kisah sapi betina Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimat wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita hendak mengetahui kisah Baqarah Bani Israel, kita ambil dari ujung kisahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ke-72. Tapi dari buntutnya, baru kita mulai dari awalnya supaya nyambung kisah. Di sini Allah mengatakan, wa idh qataltum nafsan, ketika kalian membunuh satu jiwa, fadarabtum fiha, tiba-tiba kalian berselisih tentang siapa pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah pun akhirnya mencarikan jalan keluar apa yang kalian sembunyikan. Artinya Allah beritahu siapa pembunuhnya. Faqulna dribuhu bi ba'diha, maka kami katakan pukulkan dengan sebagian daging sapi betina itu kepada sebagian badan orang yang meninggal itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah hidupkan kematian. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya agar kalian mau berfikir. Kisahnya seperti ini. Di zaman Bani Israel ada 3 orang bersaudara, semua satu ayah satu ibu, satu kandung. 3 orang bersaudara ini satu kandung. Allah takdirkan ayahnya dan ibunya meninggal dunia dan mewarisi banyak harta. Kemudian harta itu dibagi 3 untuk 3 anak laki-laki. Anggap saja bahwanya 150, 50 bagi anak pertama, 50-nya anak kedua, 50-nya anak ketiga, sebagai warisan dari orang tuanya. Akhirnya kemudian yang pertama ini dari uang 50 tadi dia menikah. Kemudian sisanya dia kembangkan hartanya sehingga menjadi kaya raya dan punya anak perempuan. Kemudian yang kedua dengan uang 50 tadi dia pun menikah. Kemudian separuhnya diinfakkan. Kemudian separuhnya lagi digunakan untuk menikah dan untuk usaha. Akhirnya kemudian dengan sisa uang usaha itu
dia pun tidak terlalu kaya tetapi cukup dan punya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, diinfakkan semuanya harta warisan sehingga dia fakir. Kemudian menikah dengan uang yang sangat sedikit, sisa uang infaknya itu. Kemudian hidupnya fakir, betul-betul fakir. Allah anugerahi anak laki-laki. Ini berawal dari 3 keluarga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang yang fakir tadi, orang yang nomor 3, Allah takdirkan bapaknya meninggal. Jadilah dia yatim, sudah fakir, yatim lagi. Kemudian yang kedua sama, ayahnya juga meninggal, yatim. Tetapi kan ayahnya masih meninggalkan kecukupan, walaupun tidak kaya. Tetapi yang ketiga ini, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, dan menjadi orang yang paling kaya raya dengan anak wanitanya. Keluarga yang pertama yang yatim fakir ini, ibunya ngomong sama anaknya, "Nak, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan engkau bisa berjodoh dengan saudarimu itu, anak pamanmu itu, yang kaya raya, boleh jadi kefakiran kita akan diangkat oleh Allah. Coba kau ngomong sama pamanmu, mau gak nikah sama aku?" Rupanya yang pertengahan juga ngomong begitu juga ibunya. "Nah, lihatlah kekayaan bapakmu tidak terlalu banyak, suatu ketika akan habis juga. Coba kau ngomong sama pamanmu itu, mau gak anaknya nikah denganku supaya kehidupanmu senang?" Akhirnya kemudian dua-duanya melamar gadis itu. Tetapi keluarga yang perempuan ini tetap memilih orang nomor 2 karena nampak ada hartanya. Sementara yang yatim fakir ini gak ada harta, makanya ditolaknya. Begitulah harta. Ra'aitun nas qad dhahab ala man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahab. Apa kata Imam Syafi'i? Manusia tertuju kepada orang yang punya emas. Semua datang orang kepada orang yang punya emas. Ketika orang itu tidak punya emas, maka manusia pun akan pergi dari dia. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malu wa ma la indahu malu fannasu anhu qad malu. Imam Syafi'i mengatakan manusia pandangannya tertuju kepada orang yang punya harta. Semua orang tertuju kepada yang punya harta. Tetapi ketika harta dihilangkan darinya, manusia pun akan meninggalkan. Begitulah harta menjadi sorotan manusia. Gak usah lah nikah sama yang satunya itu fakir, nanti kau sulit, nikah ke yang 2 saja. Walaupun tak kaya, tetapi adalah dia hartanya. Akhirnya si gadis ini menikah dengan orang nomor 2. Lalu banyak orang yang nomor 2 ini jahat pula orangnya. Dia berpikir, saya sudah menikahi anak, tapi kekayaannya belum saya kuasai, karena masih ada bapaknya. Terpikirlah dia mau membunuh bapaknya supaya kekayaannya jatuh kepada istrinya, karena itu anak satu-satunya. Terpikir ingin membunuh bapaknya. Kemudian lebih jahat lagi, kalau dia sudah membunuh bapaknya, dia mau lempar jasadnya di kabilah tempat lain, supaya seolah-olah yang membunuh itu kabilah lain. Dan ketika mereka tidak bisa kemudian mendatangkan bukti bahwa mereka tidak membunuh, minimalnya kalaupun tidak ada kisos, mereka harus bayar diat 100 ekor unta. 1 dapat warisan, 2 dapat harta dia. Bayangkan cara berpikirnya. Jadi orang ini boleh jahat. Padahal dalam Islam itu man istajala qabla awanihi rukiba bihirman. Siapa yang tergesa-gesa hendak memiliki sesuatu sebelum waktunya, justru dalam Islam diharamkan selamanya. Contoh, ada anak ingin cepat-cepat dapat warisan orang tuanya, diracunlah bapaknya, mati bapaknya. Dapat warisan, dalam Islam selamanya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena memperoleh sebelum waktunya.
Sampai kiamat dia tidak boleh dapat warisan karena dia membunuh bapaknya. Atau umpamanya seseorang ingin menikah dengan wanita yang baru dicerai. Ada seorang janda baru dicerai, belum habis masa idahnya. Bisa saja wanita itu kembali kepada suaminya, namanya masih masa idahnya. Tapi kemudian kita sudah mengincar dia. Kalau kamu kan sudah cerai sama suami, mari kita nikah besok. Katanya si janda inilah, saya kan belum habis masa idahnya. Enggak apa-apa lah, nanti kau balik lagi pula sama dia. Akhirnya nikahlah dengan wanita yang belum habis masa idahnya. Bukan rujuk dengan suaminya, tapi dengan laki-laki lain. Maka kalau terjadi pernikahan dengan wanita yang belum masa idahnya, haram selamanya. Tidak sah pernikahannya. Bukan hanya tidak sah pernikahannya, kalau sudah masa iddahnya habis, maka wanita itu tidak bisa dinikahi sampai kiamat dibangkitkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu belum ada waktunya. Kan ada waktunya nanti. Selesaikan masa iddahnya, baru nikah. Makanya dalam kaidah fikih itu man istajala qabla awanihi uqiba bihil mani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya justru diharapkan selamanya. Lah di sini juga sama. Anak ini membunuh mertua karena ingin menguasai hartanya, malam-malam dibunuh. Setelah dibunuh, dibawa ke kabilah lain, diletakkan di rumah kabilah lain. Kemudian dia pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Besok paginya tersebarlah ada jasad, tidak tahu siapa jasad itu. Akhirnya tiba-tiba anak muda yang membunuh ini, entah kenapa dia mulai berteriak-teriak, itu pamanku, siapa yang membunuhnya? Akhirnya kemudian kabilah yang letakkan jasad itu juga tidak mengaku, kami tidak membunuh dia. Tapi anak muda yang mengatakan, bahkan kalian membunuh. Kenapa jasad pamanku ada di sini? Akhirnya kemudian hampir mau perang nih dua kabilah. Yang dilempar jasad tidak mengaku membunuhnya, gitu. Yang membunuhnya menuduh orang lain yang membunuhnya. Dia pun bawa kabilah, hampir mau perang. Nah, ketika mau perang itulah orang-orang yang berakal di antara mereka mengatakan, nah, kenapa kita mesti berperang? Bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Musa? Kita datang saja kepada Nabi Musa bertanya siapa pembunuhnya. Maka rame-rame orang-orang ini mendatangi Nabi Musa untuk bertanya siapa pembunuhnya. Disitulah Musa mengatakan, tunggu dulu sampai aku bertanya kepada Rabb, karena Musa kali berontak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk Bani Israel ini menyembelih seekor sapi. Di sini kisah dimulai, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah perintahkan kalian sembelih baqar, maksudnya sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, ya Musa, kok mau main-main dengan kami? Kami ini tanya siapa pembunuhnya. Kau pula perintahkan kami membunuh sapi betina. Enggak nyambung. Kami ini tanya siapa pembunuhnya? Kenapa kau perintahkan kami menyembelih sapi? Apa hubungan menyembelih sapi dengan pembunuhan, katanya? Kau mau main-main dia, katanya. Maka Musa mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahil. Berlindung kepada aku, ini seorang nabi. Ketika aku merintahkan sesuatu, kalian kira main-main kan? Aku ini seorang nabi, tak mungkinlah yang aku perintahkan itu main-main, kata Musa. Lihat, Bani Israel tidak punya adab, katanya. Kalau sampai di sini, ketika Musa marah dan mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahil, aku berlindung kepada termasuk orang-orang jahil, mereka langsung diam kemudian mencari sapi. Yang penting sapi betina. Tentu mereka akan mudah mendapatkan karena belum ada syaratnya. Mau sapi kecil, mau sapi besar, mau sapi muda, mau sapi tua, kan gitu. Mau sapi pincang, mau sapi sempu, mau sapi warna apa saja, yang penting betina. Selesai sebenarnya. Tapi mereka mulai mempersulit diri. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Musa, berdoalah kepada Rabb, terangkan sapinya seperti apa. Tanya sapi lebih baik. Sapi betina masih tanya seperti apa. Ya sapi lah. Dikiranya sapi itu kambing mungkin. Ya.
Atau sapi itu unta, ya sapi kan begitu. Seolah-olah mereka tidak paham kalimat sapi. Maka akhirnya Musa mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika fa'alu ma tu'mar. Kata Nabi Musa, ya sapi, maksudnya sapi betina, tapi tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Bukan sapi gadis yang tidak pernah beranak, dia beranak juga. Tapi bukan berarti sapi tua banget, tidak. Tengah-tengah dia. Awanun baina dzalik fa'alu ma tu'mar, sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Musa sudah peringatkan, fa'alu ma tu'mar. Sudah perintahkan. Allah sudah perintahkan, lakukan saja. Carikan masih banyak ini. Sapi-sapi ini kan banyak yang seperti ini. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kan paling banyak sapinya ini. Yang penting sapi betina. Tetapi mereka juga masih kurang puas dan mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka mengatakan, ya Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabb. Ini aja sudah tidak berada. Mengatakan Rabb, harusnya kan Rabb kami, seolah-olah yang punya Tuhan itu Musa saja. Harusnya kan bahasanya, berdoalah kepada Rabb kami. Ini kepada Rabb pula yang begitu. Maka mereka mengatakan bagaimana warnanya. Mulai cerita warna. Di sini mulai terjadi kesulitan. Karena Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Harus yang warnanya safra, kuning. Kemudian faqi'un launuha, tidak ada campuran, harus pekat kuningnya. Tasurrun nadir, dan orang yang memandangnya harus suka. Kan terkadang ada orang yang suka sapi kan. Adalah macam, jangan lagi sapi, kucing saja. Ada orang yang suka kucing, ada yang tidak suka kucing. Ya. Namanya binatang itu ada yang suka, ada yang tidak kan. Kalau penghobi ya suka, kalau bukan penghobi dia tidak akan suka. Tapi sapi ini setiap orang yang memandangnya harus suka. Ini kan dipersulit lagi. Sudah warnanya sulit, harus kuning pekat gitu ya. Mana ada sapi di zaman sekarang kuning pekat, kecuali untuk pilok kan. Cari sapi putih di pilok semuanya, mungkin kuning semua. Tapi kalau warna kuning pekat dari kepala sampai kaki, dari mana sapi warna kuning semuanya? Kemudian yang melihatnya suka semua kan? Nah, sampai di sini cukup tidak? Rupanya mereka masih bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya Musa, berdoalah kepada Rabb untuk kami. Kami masih tidak paham sapinya seperti apa. Masih tidak paham. Sudah dijelaskan ini sapi betina, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, warnanya kuning pekat. Setiap orang yang memandangnya suka, masih kurang paham juga katanya. Itu degilnya Bani Israel. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tapi baiknya Bani Israel masih mengucapkan insya Allah. Ini yang menolong Bani Israel. Sekiranya Bani Israel tidak mengucapkan insya Allah, sampai kiamat mereka akan tersiksa karena tidak akan mendapatkan sapi. Tapi karena mereka mengucapkan insya Allah, walaupun agak sulit didapat, akhirnya Allah takdirkan pula mereka dapat sapi. Lanjut kisahnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul tuthirul ardh wa la tasqil hartha musallamatu la syiyata fiha. Qalu ana ji'ta bil haqq. Kata Nabi Musa, sapinya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Kemudian tidak pernah untuk mengangkat minuman, karena di zaman dulu sapi itu digunakan untuk mengambil air. Dan tidak ada cacat di dalamnya. Dia banyak kali sifatnya kan. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Harus kuning, pekat lagi kuningnya. Kalau orang melihat harus suka. Kemudian tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pula untuk mengangkut air di punggungnya. Tidak juga ada cacat di dalam. Banyak sifatnya. Makanya kemudian Allah mengatakan di sini, fadzabahuha wa ma kanu yaf'alun. Wa ma kanu yaf'alun, di kalimat hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena sulit sapi, mencari sapi yang seperti ini. Coba kalau mereka hanya mencari sapi saja,
warna, tentang usia, tentang sifat, akhirnya mereka dipersulit mencari sapi. Sehingga Allah katakan di sini, apa namanya? Qalul anjita bil kata Bani Israil, sekarang sudah jelas nih. Tadi gak jelas katanya. Sekarang sudah jelas katanya. Iya sudah jelas, sekarang susah, sapinya tak ada. Memang sudah jelas, tapi sapinya tak ada. Subhanallah. Ini anak yatim, kembali kepada kisah 3 orang keluarga tadi. Yang yatim itu, yang ditolak oleh paman yang nikahi anaknya itu, yang miskin. Rupanya sebelum meninggal ayahnya ini mewarisi seekor sapi. Sapinya ada di hutan. Jadi ibunya ngomong sama anaknya, "Nak, saya masih ingat dulu ayahmu pernah ngomong bahwa dia punya sapi di tengah hutan. Itulah warisan satu-satu dari ayah. Sapi itu tidak pernah disentuh orang. Kalau kau mau, nak, ambillah sapi di hutan itu. Itu satu-satunya warisan ayah. Boleh jadi dengan warisan itulah kau bisa menikah." Akhirnya kemudian dicarilah sapinya, ketemu. Sapinya persis sifatnya seperti yang disifatkan Bani Israil. Ceritanya seperti itu. Jadi akhirnya kemudian ketika sapi ini mau dijual, di tengah jalan malaikat datang. Allah perintahkan malaikat menjelma manusia supaya tidak sembarang memberi harga. Dia mencegah anak muda itu, "Baik anak muda, jangan kau sembarang menjual sapimu. Sapimu dicari satu Bani Israil." Sapimu dicari oleh satu Bani Israil. Kenapa Bani Israil mencari sapinya? Karena kalau mereka tidak melakukan, mereka kan sudah datang ke Nabi Musa kan, mengadukan soal siapa pembunuhnya, dan Musa sudah memberikan jawaban dari Allah. Kalau mereka tidak melaksanakan, maka mereka akan diadab. Itu masalahnya. Coba kalau mereka tidak datang kepada Nabi Musa, kemudian Musa tidak berhukum dengan hukum Taurat, ya dibiarkan saja lah begitu, bayar dia selesai gitu ya kan, tidak akan terjadi apa. Tapi karena mereka sudah datang kepada Nabi Musa dan Musa sudah memutuskan untuk mencari sapi betina, kalau mereka tidak lakukan, mereka akan diazab dengan cara apa? Diangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Sehingga mereka serba salah. Tidak melakukan masalah, karena mereka akan diazab. Melakukan juga masalah, karena sapinya tidak ada. Sehingga kemudian anak muda ini datangi malaikat, "Nah, sapimu dicari oleh satu Bani Israil. Kalau seandainya ada yang nawar sapimu, bilang harganya dengan emas seberat sapimu. Atau paling rendah, kalau seandainya sapimu dikuliti itu dengan emas sebanyak kulit sapimu." Jadi kalau sapinya dibuntalkan dengan emas sebanyak itu emasnya. Akhirnya betul-betul ketika ada orang melihat sapinya, dilaporkan rupanya ada sapinya. Bergegas ke Bani Israil, tawar-tawaran sapi ini. Akhirnya tidak dikasih juga, kecuali kalau kau mau katanya, belilah dengan emas seberat sapi. Atau kalau kalian tidak sanggup, kurang dari itu, kuliti sapi ini, sebuntal kulitnya. Pusing Bani Israil, dari mana emas sebanyak itu? Akhirnya dikumpulkanlah dari kabilah yang harus bayar diat, dikumpulkan diatnya berupa emas. Dari kabilah yang menuduh membunuh, dikumpulkan juga emas. Dari harta orang yang mati itu habis sudah emasnya. Akhirnya dapatlah kemudian sebungkus kulit sapi. Ini sudah ada emas, kasih di sapinya. Subhanallah, jadi orang kaya dan orang miskin, anak yatim, karena dapat emas banyak. Kemudian disembelih sapi itu. Setelah disembelih, Allah mengatakan faqulna dribuhu biba'diha. Pukullah dengan sebagian dagingnya. Tiba-tiba dipukul kepada orang mati itu, hidup pula orang mati itu. Kemudian setelah hidup, Musa mengatakan, "Man qatala, siapa yang membunuh?" Tiba-tiba dia melihat tertuju kepada mantunya. Itu yang membunuh saya. Setelah itu dia mati lagi. Jadi hidup hanya ngasih tahu pembunuh. Itu yang membunuh saya. Maka orang-orang pun mengkisas anak muda itu. Dia mati. Lah istrinya ini orang baik. Dia sangat berbakti kepada orang tua kan itu. Akhirnya ibunya anak yatim dia mengatakan, "Nah, itu saudaramu sudah jadi janda, nikahlah dengan dia." Akhirnya anak yatim yang sudah kaya ini nikahlah dengan janda dari ayahnya yang dibunuh itu. Akhirnya menikahlah, digabungkan kekayaannya,
akhirnya dua-duanya menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel, dan Allah jadikan keduanya keturunan yang saleh dan saleh. Itulah di antara kisah Baqarah Bani Israel. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.